yang bentuknya berbeda-beda tapi dia dasarnya saling berhubungan. Nah, biasanya harus diisi zat yang sama. Kemudian terdapat pipa kapiler yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Pada saat bejana berhubungan diisi oleh zat yang berbeda, maka permukaannya tidak akan datar. Soalnya kalau dicampur ya antara air dan minyak misalnya itu permukaannya nggak akan datar. Tidak akan datar satu ujung dengan yang lain, dan ini dimanfaatkan untuk mengukur massa jenis zat cair. Untuk membuktikan hal tersebut, alat ukurnya terlebih dahulu diukur dengan langkah-langkah pembuatan tertentu. Jadi pembuatan bejana berhubungan ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dia pasti saling berhubungan satu dengan yang lain. Next, mengukur massa jenis zat berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Contohnya, ini bejana berhubungan. Kita taruh dua zat cair yang berbeda. Seperti minggu lalu ya yang sudah saya jelaskan. Halo Brandon, apa masih mengikuti saya? Masih, Miss. Masih bisa melihat, Miss. Oke, good. Nah, ini contoh bejana berhubungan. Ini prinsip bejana berhubungan ini juga menerapkan hukum hidrostatis karena dia melihat batas zat cair yang satu dengan yang lain itu diukur dari batas dia ke permukaan atasnya. Coba lihat, tekanan pada minyak akan sama dengan tekanan pada zat cair. Misalnya yang warna biru itu air, lalu yang merah adalah minyak. Nah, dapat dikatakan bahwa tekanan pada minyak akan sama dengan tekanan pada zat cair. Maka P1 sama dengan P2. Inilah perumusannya. P itu apa tadi hidrostatis? Rho1 kali G kali H. Karena milik minyak kita kasih tanda angka ya. Rho1 kali G1 kali H1 sama dengan Rho2 kali G2 dikali H2. Jadi G-nya bisa dicoret. Nanti dapat dituliskan Rho1 kali H1 disama dengankan Rho2 kali H2. Keterangannya Rho1 adalah massa jenis zat cair yaitu minyak. Rho2 massa jenis zat cair 2 yaitu air. Nah, biasanya di soal sudah akan disajikan massa jenis minyak dan massa jenis airnya. H1 tinggi permukaan air, H2 tinggi permukaan minyak. Atau sebaliknya juga bisa. Untukku H2 yang air, H1 yang minyak ya. Nah, kemudian di soal pasti akan ditanyakan salah satu dari 4 ini. Jadi salah satu belum diketahui, maka kita harus mencari dia gitu kan. Rho1 kali H1, misal H1-nya nggak tahu dan kita disuruh mencari H1, maka kita gunakan perhitungan Rho2 kali H2, lalu Rho1-nya dipindah ruas ke kanan dan ditaruh di bawah. Maka Rho2 kali H2 dibagi Rho1. Nah, akan ketemu H1-nya. Atau kita mencari H2. Kalau mencari H2, maka Rho1 kali H1 dibagi dengan Rho2 yang sudah dipindah ke bawah ini ya. Makanya dibagi. Rho2 pindah ruas jadinya di bawah. Oke, maka Rho1 kali H1 dibagi Rho2. Lanjut. Hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat dongkrak mobil pada saat dipakai? Mengapa dongkrak tersebut dapat mengangkat mobil yang besar dan berat? Mari kita amati prinsip kerja dongkrak. Nah, inilah dongkrak ya. Contoh dongkraknya itu ada di dalam cairan. Nah, ini prinsipnya. Jadi ketika ada tenaga, ini F1 masuk dari lubang yang kecil, dia akan menekan ke bawah dan tenaganya itu akan disalurkan